dibalut keindahan gunung api purba dan kesejukan budaya masyarakatnya. Desa ini tumbuh dengan semangat gotong royong dan kearifan lokal. Dari hamparan hijau yang dibalut dengan bebatuan purba, hingga hamparan perkebunan coklat lokal yang menarik wisatawan, Langgeran bukan sekedar tempat wisata, tapi kisah tentang harmoni antara alam, budaya, dan manusia. Selamat datang di Desa Wisata Langgeran, permata alam di jantung Gunung Kidul, Yogyakarta. Desa Wisata Langgeran berada di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memiliki jarak tempuh sekitar 25 km dari kota Yogyakarta. Merupakan salah satu desa wisata yang menerapkan konsep community-based tourism, yaitu konsep pengembangan wisata berbasis masyarakat. Kawasan ekowisata Gunung Api Purba dan kearifan lokal masyarakat menjadi ciri khasnya. Desa Wisata Langgeran menyuguhkan berbagai macam destinasi dan atraksi wisata. Masyarakat Desa Wisata Langgeran yang mayoritas petani, pekebun, dan juga peternak yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya, gotong royong, ramah tamah, saling menghormati, dan peduli terhadap sesama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Triyono, saya salah satu pemandu di Gunung Api Purba Langgeran, dan saat ini kita berada di lokasi pendakian Gunung Api Purba Langgeran, tepatnya di Desa Wisata Langgeran, dan kita nanti akan mendaki ke Gunung Api Purba Langgeran kira-kira perjalanan 1 jam. Kalau kita cuma sampai pos 1 kurang lebih cuma 25 menit, tapi harapan kami nanti kita tetap sampai di puncak Gunung Api Purba Langgeran. Yang membedakan Gunung Api Purba Langgeran dengan gunung-gunung yang lain itu menurut para ahli geologi, umur batuan yang ada di Gunung Api Purba Langgeran ini diperkirakan 20-60 juta tahun yang lalu. Makanya disebut Gunung Api Purba Langgeran. Terus yang membedakan dengan gunung yang lain itu bahwa yang kita daki hampir 90% nanti yang kita daki adalah batuan yang besar seperti ini. Kurang lebih luasnya 48 hektar. Keindahan bentang alam serta keunikan Gunung Api Purba menjadi salah satu daya tarik di Desa Wisata Langgeran. Gunung Api Purba Langgeran berdasarkan sejarah geologinya merupakan gunung api purba yang berumur tersier atau oligomiosen 70 juta tahun yang lalu.
Oke, jadi kita sudah sampai di, sebenarnya ini belum terlalu tinggi ya. Jadi di bawah sini banyak sekali replika binatang purba. Ini salah satunya adalah dinosaurus. Di bawah situ juga banyak, di sana juga ada. Ini hanya untuk, biasanya untuk adik-adik kita, mengenalkan kepada adik-adik anak PAUD, anak TK yang tidak bisa naik ke puncak. Jadi kita kenalkan tentang sejarah binatang purba. Jadi ini sekedar replika aja untuk belajar anak-anak. Wisatawan dapat trekking menjelajahi bongkahan-bongkahan batu seukuran raksasa yang menjulang tinggi layaknya gedung-gedung bertingkat di kota. Oke teman-teman, kita sudah sampai di dekat jalur ke pos 1 dan di sini banyak sekali jalur panjat tebing ya. Di sini ada sekitar 40 jalur panjat tebing. Jadi di Gunung Api Purba ini sudah sangat dikenal di tingkat internasional, bukan hanya di tingkat nasional. Jadi banyak wisatawan asing yang suka panjat tebing di kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran. Oke teman-teman, kita sudah sampai pos 1. Jadi kalau ke pos 1 kita ambil arah ke sini, di depan sini. Biasanya buat yang seneng foto-foto dan juga yang pengen buat konten-konten di sini. Dan kalau pagi view-nya masih ada Gunung Merapi, Sindoro, Sumbing itu kelihatan di sana. Dan juga kalau sore bisa buat sunsetan. Tapi kalau yang pengen langsung ke puncak, kita langsung ke sini. Menjadi semakin seru dan mengasihkan saat wisatawan bisa berfoto di atas batu besar dengan view pemandangan alam, serta mandi oksigen menghirup udara segar. Gunung Api Purba Ngelanggeran juga merupakan salah satu geosite di Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, salah satu geopark di Indonesia yang sudah masuk dalam jaringan geopark internasional. Gunung Ngelanggeran adalah sebuah gunung di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Gunung ini merupakan sebuah gunung api purba yang terbentuk sekitar 60-70 juta tahun yang lalu, atau yang memiliki umur tersier Oligomiosen. Baik, istilah purba itu menggambarkan proses yang terjadi pada masa lalu. Nah, di dalam ilmu geologi, masa kini, ya, karena dimensi waktu geologi dengan dimensi waktu manusia itu berbeda, masa kini ini kira-kira dari 2,5 juta tahun yang lalu sampai sekarang, itu disebut masa kini.
istilahnya kuarter. Kuarter itu masa kini. Jadi kalau kita berbicara gunung api purba, berarti gunung api yang lebih tua dari 2,5 juta tahun yang lalu. Nah, di banyak tempat di Indonesia, gunung api purba ini cukup banyak dengan berbagai keunikan. Salah satu gunung api purba yang unik itu terletak di daerah Nglanggeran, ya. Daerah Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Secara prinsip, proses pembentukan gunung api purba dengan gunung api yang sekarang itu mirip, ya. Jadi hanya uniknya gunung api purba Nglanggeran, walaupun sekarang itu terletak di daratan, namun banyak bagian dari gunung api purba Nglanggeran itu dulunya terbentuk di bawah laut. Nah, keunikan-keunikan ini kemudian bisa menjadi atraksi-atraksi pariwisata. Sehingga kadang istilah gunung api purba ini memiliki jual sebagai destinasi yang menyajikan atraksi-atraksi pariwisata yang unik dari sisi kondisi alamnya. Gunung ini terletak di Desa Nglanggeran, Kapanewon, Patuk, Kabupaten Gunung Kidul yang berada pada deretan pegunungan Batur Agung. Berdasarkan penelitian, gunung api ini merupakan gunung berapi aktif sekitar 60 juta tahun yang lalu. Gunung Nglanggeran berasal dari gunung api dasar laut yang terangkat dan kemudian menjadi daratan jutaan tahun lalu. Baik, karena gunung api purba Nglanggeran itu terbentuk di bawah laut dan sekarang terangkat di daratan, maka banyak struktur-struktur geologi yang memanifestasikan proses pengangkatan. Ya, kayak misalnya ada sesar. Sesar itu adalah struktur geologi yang menunjukkan adanya pergeseran bumi, itu sesar. Ya. Kemudian ada retakan-retakan atau rekahan-rekahan, ya, yang menunjukkan adanya struktur-struktur yang seiring atau seirama dengan sesar-sesar terbentuk. Kalau sesar itu bergeser, ini cuma retak-retak saja. Kemudian ada beberapa batuan yang miring karena proses perlipatan. Jadi ada kenampakan struktur-struktur yang menunjukkan proses kemiringan lapisan atau pelipatan-pelipatan. Karena terangkat, terdorong, terdesak, itu akan menimbulkan lipatan-lipatan di bumi. Nah, pelajaran tentang struktur-struktur ini bisa menambah khasanah ilmu dalam mempelajari alam semesta atau bumi, atau khususnya sejarah-sejarah tektonikme di Pulau Jawa. Seperti itu. Gunung ini memiliki bebatuan besar yang menjulang tinggi sehingga biasanya digunakan sebagai jalur pendakian dan tempat untuk pertapaan warga. Puncak gunung tersebut adalah Gunung Gede di ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut, dengan luas kawasan pegunungan mencapai 48 hektar. Nah, untuk batuannya seperti yang saya ceritakan tadi, ya, sebagai bagian dari gunung api, walaupun mungkin tidak di pusat gunung api purba Nglanggeran, ya, maksudnya tidak di lokasi wisatanya, kan gunung api purba Nglanggeran kan merupakan sebuah kawasan, ya. Tetapi kalau kita masuk ke gunung api purba Nglanggeran, ketika kita bayar tiketnya masuk ke dalam, itu nanti kita akan mendapatkan beberapa endapan-endapan lahar purba, lahar, ya. Tetapi tidak hanya lahar. Kalau kita pergi ke komplek waduk yang di atas, embung yang di atas embun Nglanggeran itu, kita akan jumpai endapan piroklastik. Kalau bahasa Jawanya itu wedhus gembel. Di sekitar Gunung Nglanggeran dapat dijumpai embung, yang merupakan bangunan berupa kolam, seperti telaga di ketinggian sekitar 500 meter dari permukaan laut. Embung dengan luas sekitar 5.000 meter persegi itu berfungsi menampung air hujan untuk mengairi kebun buah kelengkeng, durian, dan rambutan di sekeliling embung. Pada musim kemarau, para petani bisa memanfaatkan airnya untuk mengairi sawah.
dengan kondisi yang berbeda saja antara sisi selatan ya daerah Kars, orang menyebutnya daerah Kars, dengan sisi utara yang daerahnya gunung api, itu kebudayaannya akan berbeda. Karena budaya masyarakat yang bertani, yang agraris dengan budaya masyarakat yang berladang itu kan pasti berbeda. Sehingga wajar kalau kita pergi ke utara Gunung Kidul itu ada tarian lesung, itu kalau panen itu kan numbuk padi itu ada lesung. Tetapi kalau kita pergi ke selatan nggak ada, karena tidak ada aktivitas itu ya. Kalau di selatan itu kan lebih banyak kejatilan ya, tarian kuda lumping gitu. Tetapi jadi kondisi geologi, kondisi batuan, karakter buminya itu akan mempengaruhi biota. Biota itu segala macam yang tumbuh, baik tanaman maupun binatang, dan kondisi alam inilah yang akan mempengaruhi manusianya. Bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka bekerja, bercocok tanam ataukah tidak, dan ini akan membangun budayanya. Sehingga ada budaya yang berbeda antara utara Gunung Kidul dengan selatan Gunung Kidul. Nah, 3 pilar ini ya yang disebut sebagai geodiversity, biodiversity, dan culture diversity, keanekaragaman ini kemudian disatukan dalam satu patron yang disebut sebagai geopark. Sehingga Ngelanggeran dengan keunikan-keunikan geodiversity, biodiversity, dan culture diversity-nya ini layak menjadi taman bumi atau geopark. Ada sebuah desa cukup unik di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nama desa itu adalah Kampung Pitu. Terletak dekat destinasi Gunung Api Purba Ngelanggeran, persisnya di Pedukuhan Ngelanggeran Wetan, Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. Kampung Pitu bermula ketika ditemukannya sebuah pohon kinah gadung wulung itu oleh seorang abdi dalam keraton Yogyakarta, dan beliau pernah memberikan sayembara, siapa yang mampu atau yang kuat menjaga pohon tersebut maka akan diberi tanah secukupnya di Kampung Pitu. Nah, dulu itu yang kuat cuma Mbah Iro, tapi Mbah Iro itu sebenarnya bukan dari sini tapi dari Banyumas, Pak. Setelah Mbah Iro terus ada satu lagi yaitu Mbah Tir, itu adik Mbah Iro. Selang beberapa bulan Mbah Tir itu terus menyusul. Tapi di Kampung Pitu ini yang 5 itu keturunan dari Mbah Iro dan yang 2 kakak keturunan dari Mbah Tir. Nama Kampung Pitu sebenarnya belum lama, Pak. 2015 itu baru dinamakan Kampung Pitu biar lebih unik. Dulu namanya Tlogo Guyangan, lebih terkenalnya Tlogo Guyangan. Nama Kampung Pitu 2015 kalau tidak salah itu baru dinamakan Kampung Pitu. 7 itu kalau aturan itu sebenarnya tidak ada, harus 7 itu aturan secara tertulis tidak ada. Itu cuma kebetulan aja. Memang dulu ya bapak saya sering ngobrol sama saya itu, kalau di Kampung Pitu ini tidak boleh lebih dari 7 kepala keluarga. Kalau bisa harus dikurangi. Kalau kurang ya kalau bisa ditambah kayak gitu. Selain Kampung Pitu, di sekitar Gunung Api Purba Ngelanggeran terdapat banyak perkebunan coklat. Kebun coklat ini dikelola sendiri oleh masyarakat sekitar, mulai dari menanam hingga menjadi bahan baku siap pakai. Yang nantinya bahan baku tersebut diproduksi oleh sekelompok masyarakat di Desa Ngelanggeran, yaitu Gria Coklat Ngelanggeran. Gria Coklat Ngelanggeran merupakan salah satu inovasi desa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngelanggeran. Bekerja sama antara Gapoktan Kumpul Makaryo, Pok Darwis Ngelanggeran, dan kelompok kuliner Purba Rasa. Usaha ini bermula pada tahun 2010. Saat itu Gria Coklat Ngelanggeran yang masih beranggotakan 4 orang mengolah coklat.
dari perkebunan lokal dengan cara tradisional. Seiring berjalannya waktu, hingga tahun 2014, produksi coklat di Ngelanggeran mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti BPTBA LIPI Yogyakarta, Bank Indonesia, dan Dishutbun Gunung Kidul. Gria Coklat Ngelanggeran diresmikan pada 3 Desember 2016. Hingga saat ini, memiliki anggota sebanyak 23 orang dan didominasi oleh kelompok perempuan dan memiliki lebih dari 30 jenis olahan berbahan baku coklat. Coklat bukanlah satu-satunya produk yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Ngelanggeran. Batik pun tak luput dari buah tangan yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Ngelanggeran. Munculnya beragam desa wisata batik dengan motif yang beraneka ragam membuat wisatawan tak pernah bosan untuk membeli batik di Yogyakarta. Kenyataan inilah yang kemudian mendorong ibu-ibu rumah tangga di Desa Ngelanggeran mengembangkan produksi batik yang khas di wilayah Ngelanggeran. Hingga saat ini, industri kerajinan batik di Desa Ngelanggeran tidak hanya menghasilkan batik konvensional seperti tulis dan cap, namun telah merambah pada produk lain seperti batik topeng, jumputan, hingga batik ekoprint. Perjalanan menuju puncak gunung akan melewati jalanan tanah serta lorong-lorong bebatuan yang sempit. Dengan jarak tempuh pendakian lebih kurang 2 jam, wisatawan bisa menapaki puncak tertinggi Gunung Api Purba itu. Saya kira menjaga dan melestarikannya sama. Salah satu konsep menjaga dan melestarikan ini adalah konsep geopark. Jadi sejak Gunung Api Purba Ngelanggeran kita daftarkan sebagai geopark di UNESCO dan sudah mendapat pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark, maka 3 fungsi utama geopark ini berjalan, yaitu konservasi, edukasi, dan community development dan pemberdayaan masyarakat. Konservasi ini adalah bagaimana kita menjaga agar semua situs-situs bumi warisan, ya, geoheritage ini bisa tetap terjaga, tetap lestari. Itu kegiatan konservasi. Edukasi, ya, sebagai bagian dari konservasi ada edukasi. Bagaimana nilai-nilai yang kita konservasi ini memiliki nilai-nilai yang memiliki aspek-aspek ilmiah dan aspek-aspek pembelajaran. Jadi edukasi itu fungsinya pembelajaran, ya. Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana objek yang kita konservasi dan memiliki nilai edukasi ini juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Makanya kalau kita pergi ke Gunung Api Purba Ngelanggeran, ya, sebagai Gunung Api Purba, kemudian muncul banyak produk-produknya. Ada kopi purba, ada dapur purba, ada segala macam lah. Nah, gimana masyarakat bisa memanfaatkan, ya, Gunung Api Purba Ngelanggeran ini untuk community development atau pemberdayaan masyarakat. Oke, kita sudah sampai di puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran. Perjalanan dari bawah menuju puncak sini kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam. Jadi ketinggian Gunung Api Purba Ngelanggeran ini kurang lebih 700 mdpl. Mau ngambil suasana sunrise, sunset, mau pengen camping, foto-foto, silahkan kami tunggu dengan suasana yang begitu indah seperti ini.